Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrita Emilia dari kelas 7 SIF 2 ingin mereview dan menganalisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE, MAKT, dan Gabriel Lucy Dinda Tarapa. Nah, poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap dan atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, di sini motivasi atau isu penelitian yaitu masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaannya. Nah, secara umum kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Nah, research gap di penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Pada tahun 2016 ini menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Nah, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rengganis, Sari, Budiasih, Wirajaya, dan Suprasto, yaitu pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gozali pada tahun 2016 ini memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Nah, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Nah, pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa variabel external pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Nah, variabel financial target yang diteliti oleh Rengganis et al. Yaitu pada tahun 2019 ini menunjukkan pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gozali pada tahun 2016 ini menyatakan bahwa financial target tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Nah, variabel nature of industry yang diteliti oleh Inayanti dan Sukirman pada tahun 2016 ini berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Nah, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Yesi Aryani dan Rahayu pada tahun 2018 ini menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, variabel ineffective monitoring yang diteliti oleh Agustina dan Protomo pada tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Ulfah, Nuraini, dan Wijaya pada tahun 2017 yang menunjukkan ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Nah, variabel opini audit yang diteliti oleh Ulfah pada tahun 2017 ini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Tetapi berbeda dengan penelitian Anisha pada tahun 2016 yang menunjukkan hasil opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Nah, variabel pergantian direksi yang diteliti oleh Amin pada tahun 2018 ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud. Sedangkan penelitian Yesi Aryani dan Rahayu pada tahun 2018 ini menyatakan bahwa pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk fenomena, itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners Indonesia, Chapter and White Collar Crime Research and Prevention Center atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 31%, serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Nah, pada bulan Mei 2015, terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai
1,2 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2018, PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan melakukan sebuah kecurangan dengan memasukkan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Tak hanya itu, pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia Tbk diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan, dan piutang tersebut berasal dari PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas dan hiburan pesawat yang nilainya mencapai 239,94 juta US dollar. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Nah, kritik saya pada poin ini yaitu dalam bagian motivasi atau isu penelitian, peneliti tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi motivasi atau isu penelitian ini dilakukan. Nah, penjelasan di atas itu, penjelasan saya yang tadi saya ungkapkan itu merupakan hasil penelaahan dari review yang diambil dari latar belakang penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Menurut Statement on Auditing Standard nomor 99, terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Nah, Association of Certified Fraud Examiners ini mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Nah, pressure ini yaitu dorongan orang untuk melakukan sebuah kecurangan. Nah, pada umumnya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya didorong oleh keserakahan. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini. Untuk poin kedua ini karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Nah, adanya pengaruh antara variabel financial stability dan variabel external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Nah, meskipun banyak studi tentang pengaruh antara variabel financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan penggantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Secara bersama-sama juga menemukan bahwa external pressure berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Yang keempat yaitu research question atau rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah di penelitian ini yaitu ada apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui
nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam yaitu untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan tujuan dengan baik. Nah, yang keenam yaitu apakah kontribusi penelitian ini? Nah, sebagai pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi forensik mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan dengan menggunakan elemen fraud diamond. Tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah jelas dalam menjelaskan. Yang ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Penelitian ini menggunakan ada teori keagenan yaitu Jensen dan McLean pada tahun 1976 itu menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Penelitian ini juga menggunakan metode teori fraud triangle, yaitu konsep ini bertumbuh pada riset Donald Creasy pada tahun 1993 yang menyimpulkan bahwa fraud memiliki 3 sifat umum, yaitu 1. Ada tekanan. Tekanan ini muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan dan kesempatan. Yang kedua, ada 2 faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud, yaitu sistem pengadilan internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk. Yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Nah, penelitian ini juga menggunakan teori fraud diamond, yaitu Wolf dan Hermanso ini mengemukakan elemen pembaharuan dari fraud triangle untuk mencegah terjadinya kecurangan, yaitu elemen kemampuan. Nah, kemampuan di sini merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi mencapai tujuan tertentu. Tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan. Nah, poin ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori keagenan. Nah, konsep teori agensi ini memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara partisipal dengan agen membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Namun, seorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk menyejahterakan kehidupannya. Nah, hal ini itu menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya ada teori fraud triangle. Nah, ini menjelaskan ada 3 faktor yang menyebabkan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, biasanya perusahaan melakukan kecurangan memiliki anggota dewan komisaris yang sedikit sehingga menimbulkan ketidakefektifan pengawasan sehingga memperbesar kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dan juga ada salah satu opini audit, yaitu wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Ini memungkinkan pihak manajemen menganggap kesalahan yang dibuatnya tidak salah karena sudah ditolerir oleh auditor. Selanjutnya ada teori fraud diamond. Nah, posisi CEO atau direksi maupun kepala divisi lainnya ini menjadi faktor penentu terjadinya kecurangan. Dengan memanfaatkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya, kemampuan yang diproyeksikan dengan pergantian direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, tidak ada yang perlu dikritik di poin ini karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan. Nah, poin ke-9 ada yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 variabel X, yaitu variabel dependent. Di sini ada financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Nah, ada variabel independen yaitu kecurangan laporan keuangan. Di sini kritik saya pada poin ini yaitu peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dari variabel-variabel penelitiannya.
sehingga kurang dalam menggambarkan variabel penelitiannya sebelum menjelaskan hipotesis penelitiannya. Nah, poin ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis penelitiannya itu financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, dan pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik saya untuk poin ini yaitu penulisan hipotesis H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan H7 itu kurang menambahkan kata variabel terhadap masing-masing variabel independennya, yaitu X. Nah, selanjutnya ada poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yaitu ada rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Nah, kritik saya untuk poin ini yaitu peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Nah, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada variabel dependent, yaitu ada kecurangan laporan keuangan. Cara menghitungnya yaitu F-score sama dengan accrual quality ditambah financial performance. Nah, di sini ada variabel independence untuk financial stability-nya yaitu total aset dikurang kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada rumusan untuk menghitung financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring. Nah, kritik saya untuk poin ini yaitu tidak ada karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel, yaitu penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam teknik penarikan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018, perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan annual report dan laporan keuangan tahunan dalam website perusahaan atau website BEI, perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam bentuk uang rupiah, perusahaan yang di-listing dan baru IPO, perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian, perusahaan manufaktur yang berpindah sektor selama tahun penelitian, perusahaan yang menjadi sampel penelitian, tahun pengamatan. Nah, tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya dengan menyebutkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Selanjutnya ada unit analisis. Nah, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI ini terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 170 perusahaan. Nah, tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Nah, jenis data dalam penelitian ini yaitu sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diambil secara tidak langsung atau melalui perantara, dan dalam penelitian ini data yang diambil atau digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Nah, tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Selanjutnya ada uji kelayakan model, analisis faktor, dan analisis regresi data panel. Tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Selanjutnya ada metode analisis data. Peneliti ini sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, dan peneliti juga sudah menjelaskan secara spesifik dari analisis data pada tabel tersebut.
Nah, poin ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitiannya. Ini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Selanjutnya ada poin ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil metode, yaitu ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Untuk statistik deskriptif yaitu ada MEN, yaitu nilai MEN terbesar dialami oleh variabel financial target, yaitu sebesar 11,40103, sementara variabel nature of industry ini memiliki nilai MEN terkecil yaitu 0,008744. Selanjutnya ada median. Median terbesar itu dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 10,93, sementara variabel opini audit dan variabel pergantian direksi memiliki nilai median terkecil yaitu masing-masing sebesar 0. Maksimum terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 22,73, sementara variabel nature of industry ini memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142. Minimum. Nah, minimum terbesar dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 3,71, sementara variabel nature of industry ini memiliki nilai minimum terkecil yaitu sebesar minus 0,061. Standar deviasi yaitu nilai standar deviasi data terbesar itu dialami oleh variabel financial target yaitu sebesar 4,825712, yang berarti financial target ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lain selama periode penelitian. Skewness yaitu ukuran asimetris distribusi data di sekitar MEN. Untuk variabel kecurangan laporan keuangan, financial stability, nature of industry, dan opini audit ini memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar MEN tidak normal. Sedangkan variabel external pressure, financial target, ineffective monitoring, dan pergantian direksi ini sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar MEN bersifat normal. Kurtosis yaitu mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, untuk variabel kecurangan laporan keuangan, financial stability, financial target, nature of industry, dan opini audit ini memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal, sementara variabel external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi ini memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Jarque-Bera yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Untuk kecurangan variabel laporan keuangan sebesar 349,3826, financial stability sebesar 47,9485, external pressure ini sebesar 2,758341, financial target 2,93, nature of industry ini sebesar 25,433, ineffective monitoring ini sebesar 2,507, opini audit sebesar 19,151, dan pergantian direksi sebesar 6,9. Nah, selanjutnya ada hasil uji kelayakan model, yaitu berdasarkan hasil yang ditampilkan pada fixed effect model. Ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 4,253 dan nilai F tabel sebesar 2,32, sehingga F statistik lebih besar dari F tabel, dan nilai probability F statistik yaitu 0,00139 yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, dan opini audit dan pergantian direksi ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk hasil uji hipotesis dari variabel financial stability ini memiliki nilai T statistik 3,22. Ini sedangkan nilai T tabel itu sebesar 1,69. Berarti financial stability ini lebih besar dari T tabel. Dan nilai probability-nya yaitu 0,00139
0,0012 yaitu lebih kecil dari 0,05, berarti bisa disimpulkan bahwa variabel financial stability ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti H1 penelitian ini diterima. Selanjutnya, variabel external pressure yang diproyeksikan dengan rasio leverage memiliki nilai T statistik 3,797 dan T tabel sebesar 1,695. Dengan external pressure yaitu 3,797, yaitu berarti lebih besar dari nilai T tabel. Dan nilai probability yaitu 0,0045 yaitu lebih kecil dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa variabel external pressure ini memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, nilai koefisien regresi variabel external pressure ini sebesar minus 2,768. Ini menggambarkan bahwa external pressure berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berarti hipotesis kedua ditolak. Selanjutnya, variabel financial target ini memiliki nilai T statistik 1,574 dan nilai T tabelnya yaitu 1,69, berarti T statistik lebih kecil dari T tabel dan nilai probability-nya yaitu 0,1319 yaitu lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa variabel financial target tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya, variabel nature of industry itu memiliki nilai T statistik 0,183 dan nilai T tabel sebesar 1,69. Berarti nilai nature of industry-nya itu lebih kecil dari T tabel dan nilai probability-nya itu 0,8562 lebih besar dari 0,05. Berarti kita simpulkan bahwa variabelnya itu tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti H4 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya ada variabel ineffective monitoring yaitu T statistik lebih kecil dari T tabel dan nilai probability-nya itu lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel ineffective monitoring ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti hipotesis kelima ditolak. Selanjutnya ada variabel opini audit di mana T statistik lebih besar dari T tabel dan nilai probability lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti hipotesis ke-6 ini ditolak. Selanjutnya ada variabel pergantian direksi di mana T statistik lebih besar dari T tabel dan nilai probability lebih besar dari 0,05. Berarti kita simpulkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti hipotesis ke-7 ditolak. Selanjutnya ada poin ke-14 yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Nah, kesimpulannya yaitu financial stability ini financial stability yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan total aset ini berpengaruh positif terhadap laporan keuangan kecurangan ini. Dan external pressure yang dihitung dengan menggunakan rasio leverage yaitu debt to asset ini juga berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada financial target yaitu dihitung dengan rasio return on asset, itu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada nature of industry, ini yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan, itu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Variabel ineffective monitoring yaitu tidak berpengaruh juga terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit juga tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi juga tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritiknya
Tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah menyajikan kesimpulan dengan redaksional. Keterbatasan yaitu berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau dapat faktor-faktor yang tidak diantisipasi, dan antaranya itu penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Nah, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan dengan jelas terkait keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk implikasi, tidak ada implikasi. Kritik saya yaitu kan peneliti ini tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan. Sekian review jurnal yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.